dina acara Kang Samudin jalanan kapursana para saya di kolom masjid Pamasan dari Kapitan. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Hadirin ikhwan rahimahumullah, namun kipayun ayo sami-sami manjatkan puji sinar syukur ke Allah Subhanahu wa ta'ala kalian kudrah ibadah serta inayah teman-teman dina bumi ieu bangsa daya masih kene dipaparin mangkirang-kirang kenikmatan di antara kenikmatan Allah keparing ke bangsa daya dina kesempatan mereka kenikmatan kesehatan kegiatan kemampuan tur dibarengan kenikmatan keimanan sehingga dina kesempatan ini bangsa daya masih senantiasa menang salah satu kewajiban bangsa daya selaku muslim nyata melaksanakan kalau boleh. Mudah-mudahan harapan aku di bangsa daya wasilah amal perbuatan diberi kesempatan cintiasa menunjukkan di bangsa daya karena keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala katut maghfirahna. Hadirin ikhwan iman rahimahumullah, satacan urang sadaya mupingkeun naon anu baris dipegat dibuat sababaraha anu kapayun kasana ustaz anu baca paringan materi ini kesempatan ka urang sadaya. Uketuna hari sami-sami merenahkan anak kurang sadaya, oke pamimu kurang sadaya di kesempatan sangkan biasa nanti naon baris diberikan buku ustaz sebagai mereka bayu patwa batal saat urusan ilmu kulantaran mereka perjogi kurang sadaya memberikan konsentrasi nalika bangsa daya mahatoskeun naon anu harus dibikeun ku ustaz sallallahu alaihi. Hadirin ikhwan iman rahimahumullah, simpore umaca kawaki-waki yang masuk kene aya di umumna masing-masing disumangga yang baik dengan hadiran dan acara pengawasan jalan pengawasan para anggota pemerintahan. Oke, alhamdulillah wargi-wargi kurang sadaya para anggota di bawah masjid. Oke, alasannya para anggota di masjid. Oke. Pada setengah kolom dengan atas kurang setengah masalahnya para ustaz sebagai kehormatan waktu sekarang
tempat kesanakan. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللهم نبر قلوبنا بنور هدايتك كما نرى تعاطى بنور شمسك ابدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. Tanggung dibayar banyak puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kersani penolong tidak menginggil ulang jasa nyukunan terasa bios kewajiban ulang. Tolak bolimi nuntut ilmu di mana tugas yang merupakan wajib dan saran karakter di dalam sholat. Mudah-mudahan tepatnya lain kami ulang di hadiah hingga dan tambahan meningkatkan iman sareng takwa. Oke, luka dua tinggal dari kajian biasa hapus jadi magfirah karena dosa-dosa ulang sanayana. Lagi kaya dari lebihna dina kajian majelis ilmu dia ayat magfirah Jawa, oke ayat rahmat Jawa. Betul saran kajian itu kajian media sosial anu ayat di bumi masing-masing da ayat yang masing. Kadang-kadang media sosial karek 5 menit, 10 menit, kaburu budak minta jajan. Kadang-kadang 5 menit, 10 menit, kaburu kuotana muter, gitu muter ya, gitu. 10 menit, 5 menit kudu. Kadang-kadang ketamat ayat namun dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan kemudian diungi sing jadi kejadian yang bisa mendatangkan rahmat barokah Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan kajian ini mau ieu tinggian dan magfirah penghapus dosa-dosa ulang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Sadaya kajian ditawitan urang kedah ngapalkeun heula nyarungsung ngeunaan kana masalah doa sapu jagat. Di mana doa sapu jagat teh naon Pak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Banyak apa namanya doa sapu jagat apa? Tapi kan kalau doa sapu jagat orang kurang ke apa doa di manasik haji kerdoa baca keun. Tayang lebih doa sapu jagat. Aya naon sih doa sapu jagat buat kan sakti gitu. Aya sapu jagat teh naon? Sapu tapi sajagat kabeh doa kumpul di dalamnya. Doa sapu jagat. Sehingga isi daripada doa dia sedangkan kalau masalah tema. Orang mohon ke Allah dalam majelis taklim terakhir. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikanlah aku di dunia yang hasanah. Dunia anu hasanah. Dunia anu sae hasan. Daya teh permohonan urang ka Allah. Makana ieu kumpulan ieu doa anu sapu jagat teh dimimiti budak hayang sehat, budak anu lulus, budak anu tepikeun ka isi pamajikan keluarga. Gusti sing disalamatkeun di dunya kitu intina teh. Da samana mangecak atuh teh teh doa geus kumplit. Di dunia hasanah. Urang pan hayang dijakeun, hayang hidup, hayang sehat, hayang lurus, hayang senang, hayang siga eta pidunya hasanah. Nah, ya dari pidunya hasanah mah geus apakah perlu Gusti abdi teh gaduh sama gitu? Narek dirinci hiji.
abi kejaduh kangge ongkos ending gitu ini. Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu dengan segala permasalahan di makhlukna. Tapi kan kalau di HP nage mendingan eta di dunia sana. Ari di dunia sana oke perlu diketahui oke kurang bahwasanya naon kurang di dunia di peta sana teh cing jadi bekal di dunia ieu teh terladang akhirat terladang ibadah. Loba jelema putus akhirat gara-gara urusan dunia. Gara-gara cukup di dunia unggul. Sehingga seperti 24 jam yang kurang diperoleh, ternyata urusan dunia teh hampir 3/4. Leung setengahna mah 3/4 tilu dunia sana. Malah lamun diudahkeun ukuran salat mah 24 jam teh salatna sabaraha menit? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, cokot kayak nama tinggal 5 waktu ke 10 menit, 10 menit sih. Sholat misalnya dia sama ayeuna sholat rawatibna sama, no, itu subhanallah itu witirna paling kok 15 menit, kita jeung ceurik-ceurik 15 kali 5, berapa? 15 kali 5 sebenarnya? 75. 75 itu berarti saja 75 ke 60 lebih 15 menit sejam sebenarnya sholat dibanding 24 jam kurang membukakan sejam seberapa kemampuan orang dina ibadah sholat. Makanya lamun lain daya niat ibadah, daya udah ngagukeun kana Allah cilaka. Mana kalau setiap amal perbuatan kudu neuy ibadah. Landasanna kudu ibadah. Lamun landasan dunya capek gitu. Capek kenapa landasan dunya? Ieu kumaha aduh kumaha ieu batur bagaimana urang. Ari daya karena Allah. Sieun gitu batur. Sieun karebut Allah sieun man capek lamun urusan dunia teh karena Allah. Bakal lepas. Jadi Allah bakal mantuan lamun urusan dunia. Tapi kan kali itu kudu urang isukan teh untung kudu sakit bebenang teh kudu sakit ternyata meleset. Nah eta. Makanya kan amal lamun urusan gitu mana cenah anu Islam anu sedat Islam melewet. Lain hasil ikhtiarna nu ditugas. Tapi kan dibalas yang ngamalkan sisa jalma anu usaha barokah, niatna barokah, gaji mah teu sabaraha pendapatan, honorna. Tapi naon aya kanya di Allah, bios yang sholat, ta ieu-ieuna, tapi kan kampanye cepet lebih loba tinu gaji. Eta barokah. Manya seorang guru gaji ngan sakitu PNS tapi bisa nyakolakeun budakna insinyur, dokter dan sebagainya. Mana ieu? Tapi sabalikna mereka anu penghiasna miliuner ka dituna gede-gede. Nah, budak nu ngeunjak. Eta videonya hasanah yang diperoleh Quran sadaya. Mudah-mudahan naon kurang dilakukan di dalam dunia ini sing dugikeun ka akhirat, sing jadi bekal bukaeun ka dia. Makanya dengaria disolihin karena urusan dunia ulah kepikeun ka ngadolim, ngarusak hak milik orang lain. Naon margina ieu teh kudu beres heula di dunia sabab ke di akhirat bakal ditagih. Di negara Coli disebutkan saha ya jelema nu bangkrut. Tuh, sing anu bangkrut saha atuh kurang. Nu bangkrut teh naon nih? Nu biakeun modal. Nu boga utang. Anu bangkrut secara logika manusia, bangkrut itu mesti modalan gede, usahana lila, katipu jeung kaliru ayeuna beak modal tapi tinggal dikolor gitu. Bangkrut teh dia dikolor mah disarungkeun ya aya sarung kemarin ngan paribasana paling kolor. Menurut kajian agama syar'i bahwasanya yang disebut bangkrut itu mereka anu sok sholat dan
sok sholat, sok zakat, sok saum, sok haji dan sebagainya, sok dakwah dan sebagainya. Tapi manehanana oke, sok sirik, dengki, gair, kalian ikut, jeung hak orang lain diambil. Tak muke di akhirat teh amal hadena dibikeun kanu didoli, dibikeun kanu didengki. Dibikeun terus kabehanana kanu dipikeun nyari urang teh. Ya, amal urang salat zakat puasa teh. Geus bea ka masolehna teu cukup teu mampu dosana dibalikeun ka urang anu ngadengki ngadolin dan sebagainya. Minus tah. Tah eta bahayana lamun urang aya urusan dunya nu teu beres dengan dunya sampai dengan dirham dan dinar tidak berlaku. Hadis itu dirham dan dinar teh artinya teh hiji jelema maot kana kiamat. Lamun dirham jeung dinar geus berlaku. Teta yang beriman rahimahullah dengan masalah di dunia hasanah. Omat titip dunia ulah ngajadikeun cukang lantaran urang disiksa. Kudu hade. Sehingga orang yang paling bagus dan berguna itu orang anu bisa bermanfaat untuk bersama, ke pemajikan, ke anak. Orang mah ngasih urusan gitu kadang-kadang. Orang yang paling bagus itu panjang umurnya, panjang amalnya. Nina aya jelema sia eta mah asa kumaha geus kamawatan. Sebaliknya orang yang paling durhaka adalah mereka yang panjang umurnya. Naon panjang oke dosana, ribu itu. Orang yang paling bagus itu panjang umurnya dan panjang amanah saha? Bilal, Umar, Utsman, sahabat Nabi sampai sekarang dikenal. Tapi orang yang paling durhaka, panjang umurnya, panjang doa dorakana saha? Fir'aun, Qarun, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Gosok dan sebagainya. Di bawah itu kita ayat contoh. Tahu orang yang ini. Mudah-mudahan urusan ieu teh cing jadi bakal akhirat ulangan surga di dunia sehingga urang dininengkeun. Naon ini nang bahasa Indonesia nya? Di naon? Berkesan gitu dah. Aya si bapak anu madu di rancang di permai 2 sesepuhna berkesan. Mudah-mudahan dia kepatuhan di permai 2 Cimekar tah. Titip tah. Aya Kang Gamal, aya Kang Eris sehingga aya tablik bikin. Coba dirinya sangat tapangan aya nu ageung bikin ka jihad-jihad. Insyaallah katinganan fasilitasna permai 2 rada ageung lahan. Selanjutnya wafil di dunia hasanah, wafil akhirati hasanah. Juga kamu harus akhirat juga yang hasanah. Tadi diuikan bahwasanya dunia itu dengan urusan akhirat hampir dunia mah 70%, sementara akhiratnya 30%. Padahal urusan hidup di lemah mah lain jeung ayeuna orang Islam. Sama orang Islam ngarepkeun urang hidup ayeuna liku. Ada yang disebut dengan tercincang, terikat. Makanya orang-orang kafir itu percaya ya urusan dunia sehingga menyarankan percaya nangke. Teu aya percaya nangke akhirnya kabeh beakan. Nah, Islam adopsinya bahwasanya semua adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kira-kira eta keun ayeuna jeung nangke. Namun urusan dunia mah geus beak ieu. Segala ulah maya lerana. Nah, wafil akhirat hasanah sehingga urang harapan ke dunia akhirat juga yang hasanah, yang bagus, yang mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Wafil akhirat hasanah wa qina adzabannar. Tah ieu poin ketiga. Allah bakal masukkeun jelema kabeh ka surgana Allah sehingga ajal manut akhir hayatna ngucapkeun
la ilaha illallah dakhala jannah. Mereka akan masuk surga karena Allah siapa saja yang di akhirnya mengucapkan la ilaha illallah. Dan mereka masuk ke surga. Jadi syarat surga cukup la ilaha illallah sementara katituna urang boga dosa asup mah ka surga. Halo? Ai urang yakin asup ka surga gitu lah. Hah? Mai asup mah urang ka surga? Asup atuh cingeuleun hate. Yakin urang masa asup ka surga, kok masuk soal, kok masuk ieu dan setiap istilah terakhir raya sing sakepruk ge bakal aya ganjaran. Yakin urang masa asup ka surga. Nah, eta notifikasieun teh sabaraha dina urang dibersihanana di neraka. Ta eta wangina ada barang Gusti anu cing dijadi dina neraka teh mun bisa maulah. Ya dinu aya ge da urang mah tidak terlepas mudah-mudahan Allah maghfirah. Maka Allah menurunkan sama Ramadan, Qulillahu wa taqaddama min nabi mudah-mudahan cing dihapus. Dina salat dihapus barjukni warmuni wa dini wa bini wa fani. Dina Jumaah jadi penghapus oke. Dina pengajian dihapus oke. Ayeuna sakedap deui urang mayuna salapan Julhijjah saum naon? Saum naon salapan Julhijjah saum saum Arafah akan menghapus 1 tahun ke depan dan 1 tahun ke belakang. Siapkan saumnya. Kalau kita saumnya Idul Adha namun cinta tanggal salapan Sabtu salapan ieu kan. Ada yang naon? Kita deket kita antara Hijriyah dan Masehi. 9 Zulhijjah itu akan melaksanakan saum Arafah. Nah, ini supaya perdebatan. Itu kadang-kadang kumaha di Arab beda hitungannya. Arafah mah lebih dahulu saumnya bukan berdasarkan hitungan yang ada bagaimana besok melakukan kurban. Dihapus oke dengan anak-anak, dihapus juga dengan penyembelihan. Siapa yang melakukan penyembelihan pada waktu nahar, maka Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita. Teta Bapak, Ibu nama ulun. Landasan kita mendapatkan waktina adalah semoga naon kurang dilakukan dunia, dosa karasa, dosa teu karasa. Lolobana mah dosa karasa, teu karasa Pak. Ari dosa loba nu karasa, loba nu teu karasa. Ari dosa mah teu karasa anu kalebah amal. Sok dirasa-rasa amal. Kamari aya geus kieu, amari geus kieu, geus kieu. Aya kalebah dosa mah asa teu dosa jalan. Sudah merasa tidak dosa lagi, itulah penyebab kesombongan manusia. Jadi loba kene dosa anu teu karasa. Ade eta titik. Nah itu Ibadul Imam rahimahullah membuka dalam kita doa satu jagat kafaratu majelis Rabbana atina fid dunya hasanah cing maknana ini. Sehingga orang tiap hari, tiap waktu, setiap mengucapkan doa itu tersentuh hatinya bahwasanya manusia itu harus terhindar daripada siksa neraka. Mau tidak mau, suka tidak suka, selama manusia itu hidup dosa akan masuk. Sampai dengan orang-orang yang ada di benteng Al-Araf pun mereka mengharapkan surganya Allah, padahal mereka dosanya dengan amalnya berbanding-banding. Hadirin ibadah yang Allah, kami kajian dia sesuai dengan permohonan di pengatur acara. Tema apa yang disampaikan pada malam ini adalah sekitar masalah keikhlasan dan ketaatan.
Ikhlas itu apa? Taat itu apa? Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 29, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wa ud'uuhu mukhlishina lahu-d-din kama yad'unukum ta'udun." Surah Allah, Tuhanku menyuruhmu untuk berlaku adil dan hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada Allah. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu menciptakan semula waktu dahulu. Ikhlasnya manusia kalau seperti ikhlasnya seperti mereka yang pada waktu itu lahir. Dalam ayat lain pun dikatakan, yang sering dipakai sebagai doa untuk melakukan iftitah. Nah, doa iftitah, anu ikhlasna, anu perjanjian kita dengan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya karena Allah. Salatku, ibadahku, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, ibadahku, matiku, hidupku, semuanya karena Allah. Nah, berkenaan dengan keikhlasan ini, maka pada dia menyampaikan bahwasanya semua landasan ibadah itu harus berdasarkan keikhlasan di antara kita. Wasiat bahwasanya semua ibadah harus dengan keikhlasan. Sekali kita bukan karena landasan ikhlas, maka ibadah pun itu akan tertolak. Salah satu contoh keikhlasan yang kita dapatkan dalam keseharian, bagaimana seseorang dalam melakukan ibadah sholatnya, mereka terpaksa bukan karena Allah, maka sholatnya pun akan tertolak dengan keikhlasannya yang tidak. Mereka pun dalam melakukan sedekah karena keikhlasan yang kurang, keikhlasan yang tidak menyangkut pada hatinya manusia, kalbun-kalbunnya manusia, maka sedekah pun akan hilang dari amalan dia, karena dia mengidap penyakit yang tidak hilang. Keikhlasan tersebut, keikhlasan ini sangat sulit kita pegang, karena keikhlasan ini hari ini bisa kita ikhlas, jam ini bisa kita ikhlas, tapi besok, lusa, bulan depan, tahun depan, mungkinkah keikhlasan itu masih? Mungkinkah keikhlasan itu masih dipegang? Mungkinkah keikhlasan itu menjadikan masalah? Lamun ieu teu saya mah masih teu beres. Pan baheula saya geus merek masih satu. Pan ieu teh gara-gara semua akan terungkap manakala manusia itu dipaksa untuk memberikan alasan dengan syahwatnya sehingga gengsinya kan. Pernah kejadian seperti itu. Orang yang tadinya muslimah, hamba Allah. Terus dipijat-pijat. Tapi suatu saat dia terbesar, suatu saat dia muncul egonya, muncul niat kesombongan pada dirinya, maka akan muncul keikhlasan tersebut akan tercoreng daripada sifat-sifat pada dirinya. Hampir sama. Makanya di sini menyampaikan salah satu ciri ikhlas yang harus kita pegang dalam keseharian supaya keikhlasan tersebut bisa sampai pahalanya sampai di fil akhirati hasan. Tidak cukup di dunia saja sebagai top, tapi juga terangkat sebagai di dunia hasanah seperti apa?
3 landasan yang mereka akan menjadikan amal dan tidak mencari amal yang lain dan tidak puas dengan amal yang lain. Makanya 3 penghalang yang harus dilakukan seorang amalnya. Pertama, pandangan dan perhatiannya. Apa yang dilakukan dalam perhatian? Pandangannya seperti apa mereka melakukan tindakan keikhlasan tersebut. Tidak melihat amal sebagai amal, tidak mencari imbalan dari amal, dan tidak puas terhadap amal. Tidak melihat amal sebagai amal. Orang yang ikhlas ini memandang ini biasa. Ini namanya apa? Menurang. Nggak jadi rutinitas. Ini bukan sesuatu yang wah. Lu dikeluarkan amal gede, amal letik, angin biasa. Mau ngaji, menawan kita itu biasa. Nah, jadi rutinitas itu tersebut, nilai keikhlasan akan bisa dibentuk. Tapi manakala dia sudah mulai, wah ini udah terjadi masalah, muncul kita ke sana. Itu hati-hati dengan keikhlasan. Yang kedua, tidak mencari imbalan dari amal. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan dengan amal soleh, ini tidak menjadikan, tidak mengharapkan imbalan selain daripada Allah. Manusia maluti, manusia melomah. Menurut yang dipenda buruhan ke manusia, walaupun itu sebagai seorang majikan, cuma tidak cukup sebanding dengan apa yang kita lakukan. Tukang adan digaji, tukang bersih digaji, gaji naon yang sakit, mau cukup. Padahal Rasulullah SAW sampai dengan akhirnya mencari siapa yang menjadikan pengurus masjid. Nah, pengurus masjid itu sebetulnya Margot masjid manakala dia sudah meninggal. Kemana Sipul? Rasul Sipulan sudah meninggal. Kenapa tidak memberitahu aku? Nanti memberitahu. Kalau kita tunjukkanlah tempatnya, saya akan menyolatkannya di atas kuburan. Wasilah sholat di atas kuburan gara-gara Margot masjid mau. Nah, seorang yang ikhlas, dia tidak ingin imbalannya diberikan oleh manusia semata, tapi ingin mencari ridha Allah yang Allah akan memberikan lebih daripada ukuran manusia. Jadi digambarkan gaji mati sabaraha agama, tapi Allah memberikan kelebihan kepada mereka. Allah mengangkat derajatnya karena mereka ini benar-benar ikhlasnya dalam ibadah. Tidak mencari imbalan dari amal dan tidak puas terhadap amalnya. Mesti dia isin gitu. Amalnya sakit dibanding dengan nikmat atau diperoleh, dibanding dengan kekayaan yang sudah diberikan Allah kepada kita. Asa isin. Pernahkah kita merasa malu dengan amal yang sudah kita lakukan? Pernahkah merasa kan lagi balik ada lamun teu saya, lamun teu kurang. Padahal dia cabaran. Nah, keikhlasan ini harus dijaga sampai dengan kita merasa tidak puas terhadap amal sehingga kita merasa kecil dengan amal. Makanya surga tidak bisa ditebus dengan telayak lamun surga ditebus ku amal. Macam pun tadi di sholat mangan syukur saja sementara lain-lainnya. Nah, ini gambaran bahwasanya jangan merasa diri kita sudah sangat soleh. Jangan merasa diri kita sudah sangat pintar sehingga pertama orang yang merasa dirinya tidak ada dosanya, itulah yang pertama yang disebut dosa. Dan kalau merasa orang yang tidak punya salah, itulah salah yang pertama. Dan kalau merasa mereka sudah amalnya soleh, itulah yang pertama salahnya dalam diri. Ya kan? Yang kedua, karakter ciri-ciri daripada orang yang ikhlas, malu terhadap amal sambil
tetap berusaha untuk membenahinya, memeliharanya cahaya taufik yang dipancarkan Allah. Seorang hamba akan merasa malu kepada Allah karena amalnya yang tidak merasa belum banyak yang dilakukan. Tadi malu amalnya karena mereka bahwasanya namun dilakukan aja tidak sepadan. Ayah bapak-bapak, ia infaknya 5.000, ia 10.000, ia 20.000. Seorang yang cukup dengan amalnya, malu kalau seandainya merasa itu melakukan infaknya 5.000. Tapi berbanding terbalik orang yang biasa melakukan infaknya 5.000, mayar 20.000, dia merasa Gusti, aduh naonnya istilahnya, ia gaduh milik, ia gaduh insya Allah kapayin bakal langkung gitu. Itu pernyataan yang harus yang harus dikeluarkan bagi mereka yang ikhlas dalam berdoa, bahwasanya tidak merasa dirinya naonnya letik hati gitu. Insya Allah ke depan ini akan lebih besar lagi. Ini merasa yang dilakukannya tidak seberapa. Ya biasanya pakai meja itu jadi bingung gitu. Ya, jadi singsiremen. Nah kita bahwa dalam berdoa mereka merasa malu dengan nama yang baru. Ini kunci daripada kita. Selanjutnya memelihara taufik yang dipancarkan oleh Allah sehingga apa yang dikeluarkannya dijaga ketat. Ayatnya kurban. Bapak pada kurban mohon mana? Kurban. Setelah dia memberikan saham kurbannya kepada ustaz, kepada jamiah kurban, dia harus menjaga keikhlasan daripada nilai kurban ini tersebut. Satu, jangan coba-coba membandingkan dengan yang lain. Saya mau kurban sakit. Jaga itu. Yang kedua, jangan sampai dia memohon sesuatu yang sebetulnya itu sudah diatur oleh panitia. Berbeda dengan kalau panitia menyodorkan, Bapak, Ibu, pilih bade ngaraosan kakina atau nabi buntutna. Eta mah permohonan, penawaran dari panitia. Tapi akan berbeda manakala dia langsung memohon. Panitia, cinglah, bagilah. Nah, dengan syarat dan ketentuan. Ya. Nah, eta. Dan selanjutnya bahwasanya dia pun memohon yang lainnya dengan syarat dan ketentuan yang lain. Ini akan berakibat apabila seseorang selalu mengikuti apa yang menjadikan kemampuan syahwatnya, nafsunya, jangan-jangan keikhlasannya sudah mulai terganggu. Capek berat kalau seandainya mereka tidak berdasarkan keikhlasannya. Selanjutnya yang ketiga, bahwasanya keikhlasan tersebut akan memurnikan amal manusia. Membiarkan amal berlaku berdasarkan ilmu, tunduk kepada hukum kehendak Allah dan membebaskan dari sentuhan rupa-rupa kegiatan atau amal manusia. Memurnikan amal dan membiarkan amal berlalu berdasarkan ilmu, tunduk kepada hukum kehendak Allah dan membenarkan diri. Ini yang merupakan syarat dan ketentuan daripada keikhlasan. Bapak, Ibu diterima. Ternyata keikhlasan ini selain harus dijaga juga, keikhlasan pun harus berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku berdasarkan undang-undang dan peraturan yang dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa ayeuna ikhlas tapi landasannya bertolak belakang dengan ilmu dan kaidah-kaidah norma syariat agama. Matakan hari anu sarawat di kuburan, anu pariknik, anu kadarar itu ikhlas enggak? Ikhlas. Cuman apakah dia syar'i, bertolak belakang, ikut peraturan berdasarkan ilmu atau tidak? Nah makanya keikhlasan pun harus berdasarkan ilmu, harus berdasarkan apa yang menjadi landasan hidup amal manusia.
Aya dina hadis disebutkan bahwasanya naon ujung-ujung daripada dia berdasarkan ilmu, dia berdasarkan aturan dan sebagainya, ujungnya kalau tidak berdasarkan ikhlas akan tercoret semuanya. Ikhlas seberat ujian itu. Kadang-kadang rada sulit oke ngajelaskeun bab ikhlas karena nyangkut daripada keseluruhan. Mukhlisina lahuddin ini berdasarkan aturan sehingga manusia benar-benar diterima. Sampai dengan dalam suatu kajian mengenai masalah manusia berlaku zalim dan mengembalikan hak orang lain. Ya Rasulullah, apakah orang ini mati syahid? Rasulullah jawab, ya Rasulullah, apakah orang ini mati syahid dalam jihad perang ini? Maka langsung diberi memberitahukan, bukan, dia ahli neraka. Kenapa ya Rasul? Dia tahu bahwasanya mereka menyembunyikan baju perang, menyembunyikan alat-alat perang. Ini gambaran bahwasanya mereka yang melakukan menyembunyikan, mereka yang mendolim terhadap hak orang lain, mereka tercoreng daripada keikhlasan berjihadnya, keikhlasan berperang. Jadi intinya bahwasanya keikhlasan itu bukan ikhlas secara pribadi dengan pribadinya, tapi ikhlas harus berdasarkan ilmu dan kata Allah. Cing ari anu jinah ari ikhlas teh ikhlas duanana teh anu melakukan maksiat, anu berjudi ikhlas teh ikhlas itu cuma dia bertolak terhadap ilmu. Nah gitu Bapak, landasan mengenai mana gitu. Nah, ulang gabungkan langsung. Dalam Quran surat Al-Baqarah surat Al-An'am ayat 20, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnahnya jika kamu beriman kepada Allah. 3 yang harus ditaati, 3 yang harus kita ikuti. Pertama adalah ulil amri, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan taatlah kepada ulil amri. Kepada Allah, kepada Rasul dan ulil amri. Kenapa Allah yang menjadikan landasan kita? Kemarin dibahas bersama. Apa yang menjadikan landasan ideal itu ideologi, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Landasan konstitusionalnya adalah kanun asasi, kanun dahir. Ini pun seperti itu. Atiullah harus taat kepada Allah. Karena sekali kita tidak taat kepada Allah, maka itu akan tercoreng daripada nilai keikhlasannya. Sok ibadah ayeuna urang. Boro-boro ibadah urang langsung terhadap sesuatu yang musyrik, urang ngadua saja ka Allah menta, ka ieu menta, itu akan tercoreng. Makanya satu-satunya dosa yang bukan satu-satunya. Nah, satunya. Dia satu-satunya dosa yang tidak akan terampuni di saat mereka melakukan istighfar atau saat kita melakukan ibadah sahur adalah dosa musyrik kepada Allah. Itu dosa besar yang lain bisa terampuni, tapi manakala orang tersebut musyrik, maka tidak akan diterima segala amal. Puasa orang kan apa? Gufirallahu wa taqaddama min dzambi, akan terampuni semua dosanya kecuali musyrik kepada Allah. Taat Allah harus kita yakini bahwasanya taat kepada Allah menjadi ukuran keikhlasan itu diterima dalam hidup. Atiullah wa atiur Rasul. Keikhlasan pun
akan dihitungkan dengan atiur Rasul. Bagaimana Rasul mencontohkan cara, model, dan bentuk daripada ibadah keikhlasan tersebut. Allah sebagai hak paten yang harus tidak boleh diduakan, sementara Rasul ngikutin jejak-jejaknya keikhlasannya. Rasul kudu kieu cara ibadah nate ikuti berdasarkan fikih daripada ibadah tersebut. Tidak bisa ngalempar jumroh di saat jelema lewat, di saat matahari sudah condong. Kersan tewe cenah ngalempar jumroh tidak bisa. Harus berdasarkan waktu yang tepat, waktu yang afdal mereka melakukan lempar jumroh. Teta ketaatan di mana manusia berhadapan dengan bagaimana Rasul mencontohkan. Bumi urang apa ada Quran surat An-Nahl kan? An-Nahl Al-Kautsar. Inna a'tainaka Al-Kautsar. Bagaimana Al-Kautsar ini menjadikan milik orang muslim? Karena Al-Kautsar ini sebuah telaga, sebuah sungai. Manakala makhluk manusia itu meminum air Al-Kautsar, air telaga itu, maka mereka akan diampuni dosanya dan kembali kepada kesegaran sempurna. Tapi manakala rombongan umat tersebut mendekati Al-Kautsar, sungai itu, maka orang tersebut sudah dipisahkan oleh malaikat Jibril karena mereka tidak lagi berdasarkan contoh Rasulullah SAW. Kenapa Jibril mereka dipisahkan? Kenapa Jibril mereka tidak mengikuti rombongan itu? Karena mereka ibadahnya bukan berdasarkan aturan yang engkau contohkan, wahai Muhammad. Sok ngaleuwih, sok nyanyawanan, sok ngalakukeun hal anu dilarang, dibikin halal, dibikin haram, dibikin subhat dan sebagainya. Yang jelas haram sudah haram, yang halal sudah halal. Jangan dibikin yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Rasulullah ditegur kan? Gara-gara Rasul tersebut madu, ngaharamkan umat langsung ditegur. Kenapa Muhammad? Engkau mengharamkan madu. Tapi makanya kita dalam majelis ilmu itu harus mencari ini yang benar, ini yang salah, ini yang subhat tengah-tengah. Jangan berdasarkan bagaimana orang banyak melakukan, jangan berdasarkan karena ini orang lebih berakal, lebih logik. Cek akal mah ieu teh manya gitu. Asap kira. Jangan juga berdasarkan perasaan ibadah. Dina mah subuh teh 4 rakaat, 8 rakaat. Seger kene. Tapi ternyata 2 rakaat loba ngeplos. Salat subuh jadi salat dijieun di jamaah aja duha. Manya subuh jeung duha. Asarna teh di jamaah aja maghrib. Riweuh pan jelema aya. Geus ngajama subuh jeung duha, geus ngajama asar aja maghrib. Eueuh aturanana. Kade subuh ayeuna beak jam 6. Anu salat jam 7 ayeuna jam 6. Itu malaikat tegis malik dada cik malaikat tidak termasuk joy dosa tegarasa asa bener setelah subuh jam 6 ngecoret lah baru mana ya pengiriman meja buat sholat penting alita aya akhir subuh aya akhir isya kada akhir subuh akhir isya teh lain jam 2 lain sholat isya ke isya tapi ke subuh. Isya teh batasannya sesuai dengan panjangnya sholat duhur. Ada nuhur aya sabaraha? 5, 11, 50. Tiluk beak isya ge jam 11 seperti itu. Isi nonton bola teh kade. Biak isya jam 2, kan sholat isya mah we cenah jam 2. Oh, sholat isya. Sholat subuh teh nepikeun subuh teh dikeun ka duhur. Beak jam 6. Nah, jadi ada waktu itu, waktu duha itu dari mulai subuh akhir sampai dengan duhur menjelang. Waktu tahajud itu, waktu sholat tahajud itu antara isya sampai dengan subuh.
Bapak eta anu disebut atiur Rasul, taat kepada Rasul, apa yang dicontohkan oleh Rasul harus mengikuti uswah Rasul, petunjuk Rasul, sehingga kita mendapatkan Al-Kautsar tersebut dengan harapan bisa merengkuhnya, bisa ngalegetna eta. Selanjutnya Allah wa atiur Rasul wa ulul amri minkum, dan pemimpin-pemimpin di antara kamu. Landasan ketiga, keikhlasan tersebut harus juga berdasarkan aturan-aturan pemimpin. Saat itu disebut pemimpin, pemimpin adalah mereka yang berada di antara depan kelompok kita. Sehingga dikatakan, kalau kamu berjalan daripada 3 orang, maka angkatlah dia sebagai pemimpin. Pemimpin itu dalam ibadah sholat harus dianggap sebagai ketua bagaimana dia mengucapkan. Apabila mengucapkan dia takbir, maka takbir. Apabila dia rukuk, rukuklah. Apabila dia sujud, sujudlah. Seorang pemimpin begitu. Tapi manakala seorang pemimpin dia tersebut lupa, seorang pemimpin tersebut salah dalam melakukan, maka ucapkanlah subhanallah oleh makmum. Beritahukan. Kalau laki-laki ucapkan subhanallah, kalau perempuan dengan tepuk pramuka sama. Seorang pemimpin harus tahu ini salah, ini lupa. Nah, keikhlasan di sini dituntut sebagai seorang pemimpin supaya mereka menerima terhadap apa yang dijadikan peringatannya. Itu berarti ikhlas dalam melakukan tuntutan kepada pemimpin, ikhlas juga bagaimana seorang diberitahukan oleh pemimpin. Aturan, jadi keikhlasan tersebut bukan ikhlas yang tanpa ada aturan, tapi ikhlas harus menyokong kepada bagaimana ikhlas menyokong kepada ketaatan. Ikhlas harus berdasarkan aturan. Ikhlas harus berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, juga ulil amri. Itulah gambaran. Nah, kembali tadi salah satu contoh yang dilakukan di Idul Kurban, bahwasanya jadikan Idul Kurban ini Idul Kurban yang ikhlas. Jadikan Idul Kurban ini yang penuh dengan ketaatan kepada Allah. Laksana taatnya Ibrahim, Ismail, Siti Hajar dalam menerima wahyu dari Allah, dalam menjalankan perintah-perintah Allah, sehingga dia berbuah jadi manasik haji, jadi Idul Kurban, jadi sesuatu yang berpahala untuk umat yang banyak. Surah Yas lebih 10. Itu Bapak Ibu yang menedaya. Jadi Allah kurang lebih gambaran singkat seperti itu. Titip wasiat bahwasanya semua ibadah apa yang kita lakukan dalam mendasar Islam mengatakan wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun, semuanya ibadah ini karena Allah, maka jadikan itu dengan keikhlasan. Dan ikhlas pun harus berdasarkan aturan dari Allah, dari Rasul, juga dari pemimpin. Karena Jamiah mengaturkan seorang yang sudah diangkat sebagai pemimpin, baik itu pemimpin Jamiah, baik itu pemimpin dalam ormas, juga pemimpin dalam keputusan fikih seperti layaknya Dewan Hizbah, itu harus diakui sebagai sebuah keputusan yang mengikat kepada Jamiah. Jadi wayangnya namun terus dibayangkan, namun keputusan dari pusat itu harus diterima dan diakui sebagai sebuah keputusan. Karena sekali kita tidak mengikuti, mengikat aturan itu, maka kita akan terlepas daripada pertanggungjawaban nanti di akhir.
Kenapa engkau sudah dibaiat? Kenapa engkau sudah dilakukan tapi tidak melakukan keputusan? Ini jaminan bahwasanya kita tahu dalam Al-Maidah dikatakan ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wa udwan. Bekerjasamalah kamu dalam perbuatan, doa dan takwa, kebaikan dan takwa, al-birri dan takwa. Ini perintah dari Allah bahwasanya sesungguhnya manusia ini yang lemah, umat yang lupa, sehingga kamu harus ada kerjasama, kaitan muslim dengan muslim, ikhwan dengan ikhwan. Karena ini Allah sudah menyatakan kamu ini harus bekerja sama, harus saling mendukung. Wala ta'awanu, dan jangan kamu wala ta'awanu ala, janganlah kamu berbuat ismi wal udwan, sebuah dosa dan kerusakan di rumah. Allah sudah perintahkan jangan, harus, jangan, harus, jangan. Karena ini manusia sesungguhnya manusia sangat lemah dalam kehidupannya, sehingga perintah Allah ini merupakan perintah yang wajib harus kita lakukan. Sekali kita bercerai dalam sebuah kerjasama, sekali kita melakukan dalam sebuah kebatilan, maka kita terlepas daripada kewajiban kita, hak kita kepada Allah. Karena Allah sudah memerintahkan kamu harus melakukan kerjasama dalam perbuatan birri dan takwa. Diri Allah, itulah barangkali landasan ibadah kita pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan ibadahnya, baik itu ibadah kurban yang sebentar lagi kita lakukan, baik kurban secara an-nahar penyembelihan, maupun kurban dengan sedekahnya, maupun kurban dengan pikirannya, maupun kurban dengan tenaganya, dan apa yang kita lakukan untuk syiar Islam. Semoga Allah menjadikan amal kebaikan dan amal soleh makbul di hadapan Allah. Juga bagi kita yang pada hari ini sempat melakukan pemberian saham, melakukan pemotongan kurban, semoga Allah memberikan harta yang berlimpah lagi, memberikan rezeki yang menggantikan dengan 70 kali lipat dari apa yang sudah diberikan dengan mereka melakukan ibadah kurban. Dan yang terakhir, semoga ibadah kurban ini menjadikan kifarat penghapus atas dosa-dosa kita semua. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga kita diberikan kekuatan, kelapangan rezeki, sehingga kita bisa masuk, bisa melaksanakan ibadah Idul Adha, ibadah Shaum Arafah yang hanya sebentar lagi. Dan semoga kita yang mampu, yang mempunyai rezeki untuk melakukannya, marilah kita untuk melakukan kurban pada tahun ini, karena tidak tahu kapan kita kembali kepada Allah, kapan kita akan diwafatkan oleh Allah. Karena ajal manusia sangat gaib terhadap hal-hal yang berlaku pada diri manusia. Itulah yang disampaikan. Semoga bermanfaat kepada Allah. Anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbit ali muqima sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa alhamdulillah. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah
silaturahminya dari saya kampung saya termasuk saya kayak biasa kali di Israel dan termasuk saya Bapak saya permasalahan ini saya ini sekarang itu mudah-mudahan baik setelah saya langsung ini komunikasi mengenai hanya dengan saya itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat serta menfirman